Baiklah anak-anak, hari ini tema kita adalah public speaking. Ini bahasa Madura ya, public speaking. Berbicara di depan khalayak atau berbicara di depan orang. Ini adalah gambar proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, yang sangat terkenal dengan orasinya. Beliau dijuluki orator ulung dunia. Ada sebuah riset yang dilakukan di berbagai negara. Ya, bisa kita lihat di tabel ini, orang yang sukses di dunia itu yang paling banyak adalah mereka yang memiliki keterampilan berbicara lisan. Di sini disebutkan oral communication, yaitu keterampilan berbicara di depan orang banyak. Ini menduduki paling atas. Kemudian yang kedua ada research skills, yaitu keterampilan meneliti. Yang ketiga, written communication, yaitu keterampilan menulis. Berikutnya, presentation skills, yaitu keterampilan mempresentasikan. Kemudian, critical thinking, dia memiliki keterampilan berpikir secara kritis. Tapi yang teratas di sini adalah oral communication. Apa artinya? Keterampilan berbicara lisan. Sebenarnya kita manusia ini sudah memiliki modal dasar, kemampuan dasar untuk berbicara. Apa buktinya? Siapapun dia dalam satu hari pasti berbicara, kecuali sedang sakit gigi atau dia memang berpuasa tidak berbicara. Karena saya punya teman di pondok itu, dia memang puasa tidak berbicara selama 3 tahun. Dia puasa dalam arti kata itu memang puasa tidak makan, ya. Kemudian juga tambah tidak berbicara kepada siapapun. Jadi kita memiliki modal dasar untuk berbicara di depan orang banyak atau public speaking ini. Buktinya apa? Yaitu tadi, tiada hari tanpa bicara. Siapapun, dimanapun, kapanpun, dan apapun profesinya. Ya, apalagi seorang guru, dia harus terampil berbicara. Kita mampu memproduksi suara sebanyak 1000 kata sampai dengan 8.000 kata per hari. Tapi, mengapa tidak setiap orang mampu dan terampil berbicara di depan umum? Berbicara adalah kemampuan seseorang mengemukakan gagasan, pikiran, pendapat, pandangan, perasaan secara lisan langsung kepada orang lain, baik bertatap muka langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui radio, televisi, dan seperti pertemuan kita pada pagi hari ini melalui virtual. Apa itu public speaking atau berbicara di depan orang banyak? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum dan tidak sekedar mampu berbicara di depan umum, akan tetapi merupakan suatu keterampilan yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Tidak sedikit kita yang kemudian tidak punya maksud membeli atau mengkonsumsi
Karena kita itu diprospek, dirayu, kemudian terdoronglah kita, termotivasilah kita untuk membeli satu produk atau jasa, atau untuk mengkonsumsi satu produk. Sebenarnya, berbicara di depan umum itu mudah, bin gampang. Ya, berbicara di depan umum itu mudah bin gampang. Asalkan memiliki modal. Dan modal itu sudah kita miliki. Satu adalah bisa berbicara. Ini modal utama yang sudah kita miliki. Kemudian modal yang kedua yang harus kita miliki adalah keberanian untuk memulai. Keberanian untuk memulai. Jadi kita punya sifat berani untuk memulai. Kemudian modal yang ketiga adalah tahu teori dan mempraktekkannya. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan. Ya. Kemudian berikutnya alami dan amalkan langsung. Jadi harus mengalami, ya. Harus mempraktekkan. Kemudian berikutnya modal kita harus mampu menguasai diri, tidak grogi, bisa menguasai situasi dan kondisi. Bisa kita hadapi publik itu atau orang banyak itu dengan tenang. Ya. Mampu menguasai situasi, mampu menguasai materi yang akan kita sampaikan, dan tentu saja kita juga harus menguasai metode, teknik-teknik bagaimana sih cara menyampaikan ide kita, pendapat kita, perasaan kita kepada orang lain dalam public speaking. Jadi tadi saya katakan berani. Jadi harus kita berusaha menghilangkan rasa takut. Seharusnya harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita bertanya pada diri kita, berani, takut, maka harus kita jawab. Siapa takut? Saya berani, saya bisa. Ya. Berani, takut, jawabannya adalah siapa takut? Saya berani dan saya bisa. Ya. Baik, coba Anda renungkan. Apakah anak yang baru lahir langsung bisa besar? Tentu tidak, bukan? Semuanya perlu proses. Public speaker, berbicara di depan orang banyak, keterampilan berbicara di depan orang banyak yang baik itu juga membutuhkan proses. Kesuksesan membutuhkan proses. Kesuksesan bisa direncanakan. Demikian juga dengan kesuksesan berbicara di depan publik. Sedikit saya ingin menyampaikan bagaimana ya menundukkan rasa takut, mengatasi rasa grogi dan gemetar. Rasa takut itu wajar dan manusiawi, dan tidak perlu rasa takut itu kita bunuh. Biarkan rasa takut itu ada, jangan dihilangkan sama sekali. Musuh utama yang perlu kita kalahkan terkait dengan rasa takut adalah diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Hilangkan pikiran negatif, berpikirlah positif. Bangun rasa percaya diri, ciptakan ketenangan pikiran dan sikap. Atur nafas. Saya sedikit punya pengalaman. Kalau saya grogi, saya tarik nafas dalam-dalam, kemudian saya keluarkan perlahan-lahan, sampai menepuk dada dan mengatakan pada diri saya sendiri, tenang, tenang, tenang. Kenapa? Ketenangan pikiran perasaan ini harus kita ciptakan pada diri kita. Karena ada pepatah yang berbunyi, ketenangan adalah 50% keberhasilan. Saya ulangi, ketenangan adalah 50% keberhasilan dalam public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Kalau ada persiapan, sudah latihan, materi sudah dikuasai, tapi ketika kalian tampil di depan orang banyak,
Anda tidak tenang, ada grogi, gemeter, hilanglah semua itu. Jadi yang paling utama adalah ciptakan ketenangan pada diri Anda. Di antaranya sudah saya sampaikan, ya. Tarik nafas dalam-dalam, tepuk dada Anda sendiri, perlahan-lahan. Katakan pada diri Anda sendiri, tenang, tenang, tenang. Meminum air putih sebelum Anda berbicara, sebelum Anda naik podium, itu cukup membantu. Bagi pemula, podium itu sangat membantu untuk mengatasi rasa grogi atau gemetar. Ya, kalau Anda sudah naik panggung, Anda di podium, jangan langsung Anda mulai berbicara. Tataplah dulu semua pasang mata yang ada di hadapan Anda. Kalau Anda grogi, peganglah erat-erat pojok podium itu dengan tangan Anda, ya. Kemudian tolong injakkan kaki sekuat-kuatnya, tekan kaki sekuat-kuatnya. Insya Allah akan sedikit mengurangi rasa grogi. Ketika Anda sudah mulai tenang, mulailah Anda berbicara. Tapi jangan terlalu kentara ya. Artinya mukanya erat-erat gitu ya. Sampai kelihatan seperti orang mau BAB nggak keluar-keluar itu ya. Baik. Apa sih itu pidato? Baik, kita bahas, kita awali dari ta'arif atau definisi atau pengertiannya. Pidato adalah suatu ucapan dengan memperhatikan susunan kata yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pidato didefinisikan sebagai satu, mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Yang kedua, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Macam-macam pidato ditinjau berdasarkan pada sifat dari isi pidato. Pidato dapat dibedakan menjadi satu, pidato pembukaan. Pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau Master of Ceremony MC. Yang kedua, pidato pengarahan. Pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Berikutnya adalah pidato sambutan, yaitu merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Pasti orang melakukan sesuatu, berbicara itu punya tujuan. Demikian juga dengan pidato itu punya tujuan. Apa saja tujuan-tujuan pidato? Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan yang positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut. Pada umumnya, kegiatan berpidato itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi, memberikan sebuah pemahaman baru, mengingatkan, atau memberikan informasi kepada khalayak ramai. Yang kedua, persuasif atau mengajak, dakwah, yaitu pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak ramai, orang banyak, agar dengan senang hati mengikuti apa yang kita harapkan dan apa yang kita sampaikan.
Yang ketiga, bisa bertujuan untuk menghibur, hiburan atau rekreasi, yaitu berpidato dengan tujuan menyenangkan pihak audien dengan pidato yang kita bawakan sehingga tercapai kepuasan dan kesenangan terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, mari kita kenali beberapa metode berpidato. Yang pertama adalah metode impromptu. Metode impromptu yaitu metode berpidato yang dilakukan secara spontanitas serta merta tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Metode ini sering disebut dengan metode spontanitas. Tanpa ada persiapan apa-apa, dia diminta untuk maju ke depan berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, metode memoriter. Apa itu metode memoriter? Yaitu metode berpidato yang dilakukan dengan cara pembicara menyampaikan isi naskah pidato yang telah dihafalkan terlebih dahulu. Metode ini lebih dikenal dengan metode menghafal. Yang ketiga adalah metode naskah, yaitu metode pidato dengan cara pembicara membaca teks naskah pidato yang telah dipersiapkan. Yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan terlebih dahulu membuat catatan-catatan kecil atau menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Baiklah anak-anak, sekarang nanti saya minta kalian bisa berpraktek ya. Seandainya memungkinkan waktunya yang sudah saya laksanakan dari tahun ke tahun, saya memberikan kesempatan kepada setiap santri untuk berlatih berbicara di depan teman-teman dalam satu kelas. Karena sampai saat ini kita belum punya program waktu untuk berpidato. Tapi insya Allah tahun ini akan kita programkan. Ya, ini ada arahan dari dalam supaya nanti manakib itu masuk dalam ekstra wajib dan diacarakan di kamar masing-masing. Di setiap kamar, di situ kita akan masukkan juga program sambutan atau semacam kultum memberikan pidato kurang lebih 7-10 menit. Nah, sekarang bagaimana agar pidato menarik minat dan perhatian pendengar, audien, mustamiin? Ya. Baik, ini sangat menarik sekali. Bisa kita bahas nanti pada pertemuan pekan depan. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, hauqalah, doa kafaratul majlis, dan nazam qasidah inti di qasidah burdah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahimi
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.